Selamat sore semuanya. Oke, baiklah, kita sudah mulai live. Sambil menunggu, mungkin aku izin menulis tema kita hari ini dulu biar aku pin nanti. Jadi mendukung baik bagi. Oke, sebentar ya. Nah, sebelumnya selamat datang, selamat bergabung juga buat teman-teman semua, kakak adik, bapak ibu mungkin yang bunda-bunda sekalian yang bergabung juga bersama dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia pada live di sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, aku sendiri Yerli sebagai MC dan berperan sebagai kampus ambasador di Yayasan Kanker Anak Indonesia. Untuk tema pada live kita kali ini adalah tips menjadi pendukung yang baik bagi orang tua pasien kanker. Dan pada sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Di sini mungkin sudah bergabung bersama dengan kita ya pada di partisipan aku sudah melihat Ibu Helda Tan, mungkin bisa langsung ku accept aja. Oke, sambil menunggu. Oke, selamat sore Ibu. Sore Mbak. Iya, Selamat sore teman-teman semua. Gimana Mbak? Bagaimana kabarnya Bu sore hari ini? Sudah lumayan pulih Bu. Terima kasih. Oh iya, tadi saya sempat melihat juga sih postingan Ibu, tetap profesional ya Bu, ternyata luar biasa memang. Yes, kan memang sudah bisa ya Mbak. Kalau udah bisa ya kita harus meneruskan apa yang menjadi bagian kita ya. Luar biasa. Sebelumnya izin nih, mungkin aku boleh panggil Ibu atau Coach aja nih, karena Ibu Helda Tan ini adalah Coach Mindset dan Emotion. Bagaimana nih Bu kira-kira? Terserah, kalau sama saya panggilan apa aja sama sih Mbak. Jadi yang menurut Mbak lebih nyaman aja untuk dipanggil. Terima kasih. Oh ya, baiklah. Saya izin panggil Ibu aja berarti ya selama live ini sampai kira-kira 30-45 menit ke depan ya. Baiklah, sebelumnya Ibu izinkan saya memberikan beberapa informasi ya kepada audiens, kepada pendengar kita pada sore hari ini. Kami dari Yayasan Kanker Anak Indonesia memang biasanya rutin melakukan live dengan beberapa narasumber yang memang sudah ahli di bidangnya. Jadi teman-teman sekalian, bunda-bunda sekalian pasti mendapatkan informasi berguna ketika menonton live Instagram kita di waktu yang sudah ditentukan ya tentunya. Dan nanti beberapa waktu ke depan tentunya teman-teman, bunda-bunda, bapak ibu sekalian bisa melemparkan beberapa pertanyaan ya yang nanti akan dijawab oleh Ibu Helda ini. Bisa ditulis di kolom komen saja, nanti saya sebagai MC akan membacakan, atau bisa di drop di Q&A box. Dan sebagai informasi, untuk para penanya yang beruntung nantinya akan mendapatkan souvenir nih dari salah satu sponsor kita, dari Wardah. Jadi selama nanti live ini berlangsung dari awal pertengahan sampai akhir, kalau misalnya ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk ditanyakan langsung, ditulis di kolom komen atau di drop di Q&A box. Oke, baiklah, mungkin bisa kita langsung mulai saja ya Bu ya, izin. Oke, silakan Mbak. Baiklah, untuk tema hari ini kita mengangkat tema tentang tips menjadi pendukung yang baik bagi orang tua dari pasien kanker. Nah, penasaran nih Ibu Helda, kira-kira kalau misalnya kita mau menjadi pendukung yang baik buat orang tua dengan pasien kanker ini, apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan gitu? Apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh dilakukan gitu? Oke, thank you Mbak. Nah, memang itu adalah tema kita hari ini ya. Jadi apa sih do's-nya apa, don'ts-nya itu apa?
Karena kenapa kita perlu mengetahui hal itu? Karena kadang-kadang gini, Mbak, teman itu kadang intensinya tuh baik untuk mensupport gitu ya, mensupport temannya atau kenalannya atau saudaranya yang mungkin anaknya memiliki penyakit berat. Entah itu di rumah, dirawat ataupun di rumah sakit. Nah, tetapi terkadang mereka tidak mengerti apa sih yang sebaiknya saya lakukan dan tidak saya lakukan. Nah, hari ini saya akan membahas beberapa do and don'ts dalam menjadi pendukung yang baik. Yang pertama, yang pertama itu selalu adalah biarkan teman kita atau saudara kita atau kenalan kita itu yang memiliki anak yang menderita kanker atau penyakit berat lainnya, itu tahu bahwa mereka itu ada yang support, bahwa mereka itu ada yang dukung, bahwa mereka itu ada yang doakan. Nah, itu adalah do yang pertama, membiarkan mereka tahu bahwa kita mensupport mereka. Caranya bagaimana? Caranya macam-macam. Misalnya kita bisa mengirimkan WA teks gitu ya, yang berupa kata-kata penguatan atau ayat-ayat suci gitu, ataupun menanyakan secara berkala. Nah, ada hal lagi yang menarik, yaitu adalah saat kita mendoakan, kadang kita kan mendoakan melalui teks ya, Mbak. Nah, kita bisa buat itu lebih levelnya satu level lebih canggih, yaitu kita dengan menggunakan voice note gitu. Jadi kita doa, waktu kita berdoa, kita rekam dan kita send ke mereka. Nah, enaknya apa kalau kita punya voice note? Ini membuat orang yang kita kirimi doa itu merasa spesial. Kedua, kalau dia lagi sibuk, dia tidak harus mendengarkan doa kita saat itu juga kan. Tetapi mungkin nanti malam-malam saat dia di rumah sakit, lagi sepi dan sebagainya, dia bisa memutar ulang itu voice note yang berisi doa kita gitu. Nah, tetapi ada tetapinya nih, Mbak. Tetapi tolong kita juga lihat-lihat. Jangan sampai maksudnya kita baik gitu ya, ingin memberikan semangat dan sebagainya, tetapi kita memborbardir teman kita tiap detik, tiap waktu itu dengan ayat-ayat dan sebagainya. Ini juga tidak bijaksana kalau kita terus-terusan atau terus-terusan menanyakan kabar. Nah, atau juga kita mencoba gitu, pengen tahu nih teman kita bagaimana keadaan, terus kita pengennya direct video gitu ya, video call atau Zoom. Sebaiknya itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena orang tua itu pasti capek. Kalau ada anak yang sedang seperti itu, pasti capek. Jadi lebih baik tidak direct call atau tidak videoan. Tetapi cukup melalui teks sehingga kapanpun mereka mau merespon, mereka merasa punya waktu dan tidak diburu-buru untuk merespon gitu. Dan maklumin juga kali ya kalau mereka tidak merespon secara langsung, karena tenaga itu pasti habis untuk warawiri kesini kesana. Itu do yang pertama sih, Mbak. Wah, berarti kita memang harus tahu situasi juga ya, situasi orang yang ingin kita dukung sebenarnya seperti apa, karena memang setiap orang itu kan berbeda-beda ya, latarnya beda, terus kondisinya juga berbeda, cara meresponnya juga berbeda, niat kita baik, tapi takutnya nanti diterima dengan hal yang berbeda, begitu ya Ibu ya? Betul, karena kita harus bisa mengukur level energi orang tersebut. Oh, berarti memang kita harus mungkin lebih meningkatkan empati atau perhatian kita dari sudut pandang orang itu aja ya, Bu ya? Betul. Kita harus bisa seperti itu. Bahkan misalnya kita mau ngejenguk gitu ya, Mbak, bisa mau menjenguk. Kan niat hati kita baik. Tetapi kita tuh saat kita ingin menjenguk, akan sangat lebih baik kalau kita minta izin dulu. Minta izin boleh nggak? Mau nggak ya kita jenguk? Kenapa? Karena kadang-kadang tidak semua orang yang sakit itu mau dijenguk. Tidak semua orang. Saya termasuk salah satu yang kalau saya sedang di rumah sakit saya tidak mau dijenguk. Kenapa? Satu, alasannya sih banyak ya. Contoh alasan apa? Lagi nggak mau dijenguk karena kan biasa kalau udah kayak gitu udah nggak ada tenaga, orang terus terang tuh nggak mau entertain orang lagi, nggak mau keluarin tenaga untuk entertain orang. Atau dia lagi benar-benar kacau dan dia tidak mau mandi, tidak mau ngapa-ngapain, dia hanya mau tidur. Sedangkan kalau orang tanpa tiba-tiba udah datang depan rumah tanpa izin untuk menjenguk, dia belum mandi, belum apa, tiba-tiba akhirnya bukan merasa terhibur, merasa kesel. Saya lagi mau
santai-santai kok, malah sekarang saya kayaknya harus mandi, harus make up dan sebagainya. Satu itu. Kedua, bisa juga dia merasa, aduh saya takut nih lagi keadaan pandemik ini nanti itu orang bawa virus nggak ya ke anak saya. Nah jadi bisa jadi orang juga takut. Jadi sebaiknya ditanyakan dulu. Atau yang ketiga bisa juga seperti ini, aduh nggak usah datang deh kamu, kalau bisa kirimin doa aja, karena dianya sendiri mungkin merasa tidak dekat dengan orang yang mau menjenguk. Nah kalau memang tidak dekat, lebih baik tenaganya dia gunakan untuk menjaga anaknya atau dia istirahat dibanding menemani orang lain menjenguk itu untuk ngobrol gitu. Nah jadi hal-hal seperti ini khususnya untuk masyarakat kita yang biasanya komunal itu penting untuk diperhatikan. Coba deh ditanyakan dulu. Kalau saya mau jenguk kamu, tapi juga jangan maksa ya, tapi gimana kondisi kamu? Apakah oke kalau saya mau menjenguk kamu? Tanyanya gitu, oke nggak kita jenguk? Bisa aja bilang, oh nggak usah deh, kirim doa aja. Kalau memang seperti ya itu ya kita respect waktunya dia. Tuh. Oh. Kalau misalnya nih Bu, ternyata kita sudah ditolak gitu, bukan nggak boleh ya, lebih baik untuk tidak datang. Apa kita boleh cari kesempatan lain gitu untuk datang, terus apa kita harus bertanya lagi ke orangnya apa, atau ada hal lain yang lebih bisa kita lakukan gitu Bu? Oke, nah tujuan kita ini kita mau menjenguk kan adalah untuk memberi support ya, memberi dukungan ya. Nah, support itu tidak selalu dalam bentuk menjenguk. Nah, kan kita nggak tahu nih, kenapa orang itu tidak mau dijenguk. Yang tadi saya katakan kan, alasannya macam-macam. Bisa dia udah nggak ada tenaga, bisa juga dia betul-betul takut kita bawa virus dan sebagainya. Nah, kalau memang niat kita baik, kita tidak harus berkunjung. Kalau memang seperti itu, kita bisa menanyakan, oke, apa yang kamu perlukan? Atau kita tadi, kalau misalnya seiman, kita bisa kirimin ayat-ayat, atau kita bisa menanyakan keadaannya dan sebagainya. Atau kita bisa, kalau kita tahu dia ada di rumah sakit, kita bisa kirimkan makanan ke rumah sakit tersebut. Entah itu kita masak sendiri, atau kita pakai Gojek dan sebagainya. Banyak cara untuk mendukung teman kita dibanding hanya menjenguk. Banyak sekali cara. Contohnya antara lain, misalnya anaknya sekelas ya, misalnya dia ada anak 2 atau 3 anak, terus ada anaknya lagi yang sekelas, gimana si abang mau ngeles ya, mau ngeles nanti saya anterin ya, misalnya ngeles matematika, gimana kalau saya yang anterin si abang, terus pulang ganti baju kita sama-sama lagi ke tempat les. Itu practical support yang akan sangat-sangat terima kasih gitu ya, akan sangat-sangat dihargai oleh orang yang sedang menunggu anaknya saat dia lagi sakit. Wah, baiklah, luar biasa sekali ya Bu. Jawabannya mungkin bisa sangat membantu buat teman-teman sekalian yang ada di sini kalau ingin menjadi pendukung yang baik ya buat orang tua dari anak pejuang kanker. Nah, ngomongin soal support Bu, izin Bu sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, salah satu support yang bisa teman-teman ayah bunda sekalian berikan itu bisa berupa donasi ya. Jadi dari Yayasan Kanker Anak Indonesia ini juga open donation, bisa berupa tunai maupun non tunai. Dan untuk donasi ini bisa berupa masker medis, pampers, tisu basah, tisu kering, dan bisa dikirimkan. Kalau berupa tunai itu bisa langsung ditransfer aja. Kalau misalnya mau transfer itu bisa dicek aja di bio-nya Instagram kita, Kanker Anak Indonesia. Kalau mau mengirimkan support atau donasi berupa non tunai bisa langsung dikirim aja ke alamatnya YKAI, dan untuk informasi lanjut bisa langsung dihubungi aja admin Instagramnya dengan cara memfollow, terus langsung DM aja, atau bisa follow di sosial media kita yang lain seperti Instagram, YouTube, TikTok, atau Spotify juga. Nah, kita lanjut ya Ibu ya ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi berbicara soal menjenguk nih, ada nggak sih Bu tata cara menjenguk yang baik gitu yang bisa kita lakukan terlepas dari tadi mungkin harus izin terlebih dahulu? Mungkin ada Bu tips-tips cara menjenguk yang baik buat teman-teman yang ada di sini? Ya,
Salah satunya adalah perhatikan waktu berkunjung ya Mbak, gitu. Karena di sini kita sekali lagi mengunjungi orang yang sakit, di mana orang yang sakit ataupun orang tuanya tersebut tidak memiliki tenaga sebenarnya untuk entertain kita, gitu ya. Untuk berbasa-basi dan sebagainya itu kadang-kadang tenaga dia udah habis. Jadi perhatikan waktu berkunjung, jangan terlalu lama. Mungkin sekitar 20 menit gitu ya. Itu saya rasa sudah 20-30 menit itu sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan kita itu mendukung dia. Kalau lebih dari itu, kecuali teman kita ya, yang memang menahan kita karena menganggap kehadiran kita itu sangat berarti buat dia. Kalau lebih dari itu, akibatnya malah membuat si orang tua maupun si anak tidak memiliki waktu untuk beristirahat lebih. Gitu. Nah, kedua juga, kalau misalnya bergerombol dengan teman-teman, biasakan teman sekolah atau teman komunitas gitu ya, itu juga kira-kira jumlah pengunjungnya mungkin bisa diwakili 2-3 pengunjung itu udah ideal sekali, sehingga tidak ramai-ramai gitu ya, ramai-ramai akhirnya niat mengunjunginya menjadi akhirnya hanya cerita-cerita gosip gitu, bukan betul-betul digunakan dengan sangat efektif. Nah, sekarang saat kita berkunjung, apa yang tidak boleh kita lakukan? Satu, kita nggak boleh menceritakan hal-hal horor. Ya, itu kan ya maksudnya baik. Oh, si itu tuh dulu nih gara-gara dia nggak periksa ini, akhirnya dia begini-begini. Nah, itu tidak pernah boleh itu. Tidak pernah boleh menceritakan hal-hal horor terkait penyakit yang sedang diderita oleh anaknya. Sebisa mungkin adalah hindari hal-hal yang negatif. Sebisa mungkin dihindari, kecuali seandainya pun sudah keceplosan gitu ya, oh waktu itu tuh meninggal tuh anak itu karena penyakit ini gini terlambat dan sebagainya, itu harus cepat-cepat di recovery gitu. Nah, waktu misalnya teman si orang tua pemilik anak ini sedang bicara, tolong itu jangan dipotong, dan sesama pengunjung jangan saling ngobrol. Kalian itu kan tujuannya ke situ memberikan support, bukan untuk mengobrol kan. Nah, tapi memberikan support. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, misalnya orang itu bilang, oh ya, anak saya akan ketemu dokter A, akan periksa MRI, akan periksa lab ini, lab itu. Ada baiknya kalau kita betul-betul mau support, ada baiknya kita catat. Oke, misalnya catat minggu depan ke dokter apa, minggu depannya lagi ke MRI, terus minggu depannya lagi perlu cek lab misalnya biopsi atau apa, itu dicatat kapan tanggalnya. Kenapa tujuannya kita perlu mencatat? Kita perlu mencatat supaya pada hari H-nya misalnya dia perlu MRI atau apa, pagi-pagi itu bisa dikasih teks, dikasih kata-kata yang menyemangati. Oh oke ya, bagaimana nih kamu hari ini akan MRI ya? Oke, good luck ya, semoga hasilnya bagus. Nah, atau bisa kalau udah MRI atau melakukan tes apapun, kita bisa menanyakan hal yang tidak basa-basi, tetapi hal yang tepat gitu. Oh iya, menurut dokter akhirnya bagaimana hasilnya kamu gitu. Nah, jadi teman kita juga merasa, oh betul, kita perhatian dengan dia, bukan sekedar asal setor muka aja gitu. Tapi kita betul-betul mencatat hal-hal yang penting yang nantinya bisa kita support lagi gitu. Jadi seperti itu. Memang kita harus banget concern ya Bu kepada kondisi orang yang ingin kita jenguk itu ya Bu. Apalagi memang dia orang tua dari pasien anak dengan kanker gitu ya Bu. Jadi kita benar-benar harus bersimpati. Nah, ngomongin soal kita jenguk nih Bu, tadi kan Ibu juga sempat mention nih kalau misalnya udah tiba-tiba kecepatan hal-hal yang ternyata negatif harus di recovery gitu. Tapi kalau ternyata hal yang kita ungkapkan atau kita ucapkan dan itu terlanjur membuat si ibu atau ayah dari anak ini tuh emosi gitu Bu, apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan gitu untuk mungkin ya itu tadi kita harus recovery kan, berarti kan kita memperkatakan sesuatu yang seharusnya tidak kita perkatakan. Nah, dalam hal apapun itu harus kita recovery. Gimana cara recovery? Langsung aja, aduh saya minta maaf ya, kayaknya ini saya terlalu jauh berbicara akan hal ini. Nah, oke,
Saya minta maaf kalau ini membuat tidak nyaman, dan saya percaya Tuhan ikut andil, Tuhan ada, segala sesuatu ada di dalam kontrol Tuhan. Yuk kita coba untuk membahas dari sisi yang lain deh, jangan yang ini lagi. Tuh. Nah kita harus bisa seperti itu. Dan kalau misalnya tadi bicara tentang emosi ya, tentang emosi. Nah itu bukan emosi, itu bukan hanya karena kita salah ngomong, enggak juga. Itu bisa, orang pasti marah juga kalau kita berbicara yang salah. Nah, tetapi bisa juga ada emosi-emosi yang gini, terutama kalau kita itu sendirian, kita kesana sendirian, dia lagi emosional karena lagi takut, lagi khawatir dan sebagainya. Itu bisa keluar emosi-emosi yang sangat intens. Mungkin dia bisa pegangin kamu, dia bisa pelukin kamu, dia bisa nangis-nangis histeris dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau ada emosi intens seperti ini? Apa yang harus dilakukan oleh kita yang mengunjungi dia seorang diri gitu. Nah, kalau memang terjadi hal ini, biasanya orang akhirnya karena bingung nggak tahu ngapa jaga jarak gitu ya, jaga jarak supaya dia nggak tambah nangis. Nah, sebenarnya kita tidak perlu melakukan hal itu ya. Kita nggak perlu jaga jarak. Kita ingat bahwa kita datang ke situ kan untuk mendukung. Maka itu apapun emosi yang dia keluarkan, seharusnya kita validasi. Kita akui dan kita validasi. Dan kita emosi negatif itu ya entah takut, entah macam-macam lah, takut, khawatir, dan sebagainya, itu juga tidak harus kita balikin jadi positif. Enggak. Itu bukan tugas kita di sana untuk balikin jadi positif, emosi. Enggak. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Nah tadi, kita cukup akui dan kita validasi emosinya. Misal, gimana cara kita mengakui dan memvalidasi emosinya? Misalnya gini, saat teman bilang takut, khawatir, nggak punya uang, takut nggak punya donor, dan sebagainya. Nah, kita bisa bilang, oh oke. Jadi, saat ini kamu khawatir dan takut ya. Kita akui kan, saat ini kamu khawatir dan takut ya. Oke, wajar ya kalau kamu takut. Kita validasi bahwa itu sesuatu yang wajar. Tapi, aku akan senantiasa ada buat kamu. Kita bisa selalu doa bareng-bareng dengan kamu. Dan yuk kita bawa rasa takut ini kepada Tuhan melalui doa. Gitu. Nah, jadi kita akui, nggak harus dong, jangan takut. Kamu nggak usah takut. Nggak apa, jangan. Karena dia merasa akhirnya, loh kok saya nggak boleh takut? Ini kan keadaan saya. Kamu ya terang nggak takut, itu bukan anak kamu. Kalau ini kan anak saya. Nah, jadi justru harus diakui. Justru harus diakui ketakutannya, kekhawatirannya, tapi kita bilang kita ada sama dia dan kita bawa dia dalam doa. Nah, terkait doa, kita juga harus selalu izin kalau kita mau mendoakan teman kita, terutama kalau berbeda keyakinan. Jadi jangan kita mendadak doain dia tanpa izin dari dia. Belum tentu dia mau kita doain, terutama kalau keyakinannya berbeda. Jadi selalu harus izin lah untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan iman, gitu ya. Kita izin. Dan di sini yang saya mau garis bawahi adalah saat teman kita takut, kita tuh harus jongkok bareng dia. Bukan malah, jangan takut, sini, naik. Ngapain kamu kayak gitu? Ayo naik, sini, berdiri. Nggak bisa dipaksa. Orang kalau dalam keadaan itu, emosi yang paling intens ya wajar, takut dan khawatir. Kan takut kehilangan anaknya kan? Gitu. Itu wajar. Nah, jadi kitanya yang harus turun untuk jongkok sama-sama dia kalau dia nggak bisa berdiri. Bukan malah kita, ayo, nggak boleh begitu terus, nggak boleh itu seperti itu. Orang akan merasa emosi dia tidak divalidasi dan emosi dia dibubarkan begitu aja. Gitu. Akhirnya orang merasa tidak dimengerti. Nah, terus gimana nih kalau dia nangis, pengen peluk, sedangkan kita bukan orang yang intim, bukan orang yang suka memeluk. Nah, kalau memang Anda bukan orang yang suka memeluk dan sebagainya, nggak apa-apa, nggak harus dipaksa karena nanti akan berbeda ya kalau peluk yang dipaksa gitu. Tetapi Anda cukup dengan tepuk-tepuk aja, tepuk-tepuk pundaknya dia, tepuk-tepuk belakangnya dia, it's okay karena Anda tidak biasa memeluk. Dengan dia ditepuk-tepuk, dengan dia diberikan tisu itu udah cukup
menyatakan bahwa hey, kita ada loh untuk kamu. Gitu. Oh, baiklah, terima kasih Bu atas tips-tipsnya, mungkin bisa membantu buat teman-teman semua, ayah bunda yang berkunjung ya ke menjenguk orang tua yang memiliki anak dengan kanker, yang anaknya sedang berjuang melawan kanker, dan mungkin bisa menjadi tips-tips buat ayah bunda semua. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin aku mau mengingatkan ya buat teman-teman, saya mau mengingatkan buat ayah bunda semua, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung aja ditulis di kolom komen dan ditulis di dalam kolom Q&A box biar nanti bisa aku tanyakan langsung ke Bu Helda dan nanti akan langsung dijawab. Dan jangan lupa buat para penanya hari ini akan mendapatkan souvenir hadiah khusus dari Wardah biar nanti segera dikirim kalau misalnya memang bertanya dan beruntung gitu ya. Jadi tunggu apa lagi? Kapan lagi nih ketemu sama Bu Helda, Coach Helda gitu ya, biar langsung dijawab oleh Ibu Helda. Nah, lanjut nih Bu. Kira-kira kalau tadi udah ngomongin soal menjenguk, ngomongin soal support juga, kira-kira apa sih yang bisa kita tawarkan nih berbentuk bantuan mungkin ya ke teman kita ini, hal-hal yang bisa membantu mereka gitu, mungkin ada tips. Oke. Nah, tadi selain kita menjenguk, kita bisa juga menawarkan praktikal ya, pertolongan-pertolongan yang praktikal. Kayak tadi yang saya bilang, saya katakan, oke, kalau dia misalnya mesti nginep gitu ya, misalnya dia nginep dan mereka hanya berdua, ibu anak berdua nginep, kita bisa tawarkan, oke, mau nggak ini, misalnya kalau dia ada peliharaan gitu ya, kucing atau anjing gitu kan, gimana kalau saya yang kasih makan gitu. Atau tadi sekali lagi kalau ada anaknya yang perlu diantar jemput sekolah, sedangkan misalnya orang tua pasangannya sedang nggak ada gitu ya. Nah, kita bisa tawarkan juga gimana kalau berangkat sekolahnya sama saya, pulang juga sama saya. Begitu pula dengan les. Atau kalau misalnya mereka lagi harus di rumah sakit dan adiknya di rumah, sedangkan keluarga kita mau pergi makan gitu ya, ke mall atau apa, kita bisa tanya, boleh nggak kalau saya bawa ajak adiknya itu untuk ikut sama keluarga kita ke mall. Paling nggak kan dia merasa anaknya juga nggak sendirian di rumah, tetapi ada yang take care gitu. Atau juga kalau memang cukup dekat, apakah oke untuk kita bisa bantu kamu gitu. Misalnya rapikan rumah atau halaman dan sebagainya. Ataupun tadi kamu mau makan apa, nanti biar saya yang masakin antara untuk anaknya di rumah atau kirimin dia catering gitu. Selama dia di rumah sakit sehingga dia nggak pusing pagi sama malam tuh mau makan apa gitu. Walaupun ya sekarang kan zamannya Grab, zaman Gojek, tetapi kalau orang yang namanya sedang merawat anak dengan penyakit yang parah, itu biasa mereka nggak kepikir tuh untuk mau pilih ini pilih itu, udah nggak kepikir. Mereka akan sangat terbantu kalau kita bisa kirimin makanan gitu ya, makanannya untuk dia ada di sana. Nah, lalu apalagi bisa juga kita sekali lagi, kalau memang dia membutuhkan biaya yang sangat besar, kita bisa tanyakan ke dia, apakah oke kalau kita mengadakan fundraising. Jadi donasi ya, kita membuka donasi, apakah oke? Ditanyakan dulu sebelum kita membuka hal itu gitu. Nah, satu hal yang penting juga adalah tidak semua orang tua mau orang lain tahu keadaan anaknya dalam keadaan seperti itu. Mungkin untuk komunitas A dia nggak apa-apa, semua komunitas A itu tahu anaknya dalam keadaan itu. Tetapi untuk komunitas B dia nggak mau ada yang tahu. Nah, jadi kalau seperti itu, kita juga bisa menawarkan, ini kayak teman-teman kalau mau berkunjung bagaimana, kita bisa jadi spokesperson-nya dia gitu. Kan dia pusing ya, kalau ibu-ibu kelas A ngunjungin dia, ibu-ibu kelas B ngunjungin, kelas C akhirnya dia harus entertain semua orang. Nah, kita bisa tanyakan, mau nggak kita itu yang menjadi penyambung lidah, kamu mau berapa kali dikunjungi? Saya bilang, udah deh sekali aja ya, semua orang diiniin aja, tapi jangan banyak-banyak deh, 3 orang aja. Oke,
Berarti kita bisa bantu untuk menjadi penyambung lidah ya. Kayak IO-nya lah, kita bisa menjadi IO-nya. Oke, mungkin kelas A kirim 1 wakil, kelas B kirim 1 wakil, kelas C kirim 1 wakil, udah, that's all. Dan kamu maunya hari apa dikunjung? Oh, aku lebih senang hari biasa aja dikunjungnya. Oke, hari biasa. Apa sore? Oke. Nah, jadi itu bisa dikomunikasikan, kita yang bantuin. Bahkan kita bisa tanya ke dia, oke, kalau teman-teman tanya, kamu perlu apa, kamu perlu apa. Biasanya kan kalau general, kalau perlu ya nanti bilang saya ya telepon, nggak akan ada yang telepon. Itu hanya lip service, karena orang juga tidak mau merepotkan orang lain. Tapi kalau kita tanyakannya secara spesifik, oke, kalau nanti ibu-ibu yang lain tanya kamu perlu apa, jawaban kamu apa yang kamu mau dibantu. Nah, itu juga kita bisa membantu dari situ sih, Mbak. Berarti memang harus spesifik ya Bu, jangan cuma lip service doang gitu, harus benar-benar. Betul, karena kalau cuma general, orang akan merasa itu hanya basa-basi kan, basa-basi. Tapi kalau kita udah bilang, oke, gimana ini, anak kamu besok sama saya aja ya, kita satu keluarga lagi mau misalnya makan steak nih, oke saya bawa ya anak kamu. Nah itu kan bukan sesuatu yang lip service lagi, tetapi memang udah ada niat untuk membantu dalam hal itu. Tapi Bu, kalau untuk hal-hal bantuan-bantuan itu yang secara spesifik berarti tetap harus kita tanyakan ya, jangan tiba-tiba GoFood datang di depan rumah gitu, memang harus kita tanyakan ya Bu? Ya, kita kan pasti akan bilang juga kan, kita kan kalau kita untuk kan kita bilang untuk supaya nggak mubasir ya gitu. Misalnya kita mau bantu dia, nah otomatis kita akan bilang oke, besok kamu misalnya 3 hari ke depan, pagi sama malam kamu nggak usah posting soal catering. Saya yang akan bantuin kamu catering. Oke, kamu oke nggak ya kalau saya beliin ini misalnya. Kalau enggak, saya nggak bisa makan makanan pedas ya kan, kita nggak pesanin dia sesuatu kan. Nah jadi ya kita harus betul-betul membantu dari sisi dia, jangan karena kita suka pedas terus kita kasih yang pedas gitu kan kita mau membantu dia, jadi dia itu perlunya apa. Nah kita langsung seperti itu, aku bilang, oh saya lagi sakit tenggorok jadi lebih enak makan yang berkuah, ya udah kita bisa kan paginya kuah, sorenya kuah, seperti itu. Baiklah, terima kasih Ibu. Kita sudah dapat banyak banget ilmu dari Ibu Helda ya pada sore hari ini. Dan sejauh ini sepertinya belum ada yang bertanya. Semoga sudah bisa mewakili ya semua pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi ada satu pertanyaan terakhir mungkin Bu dari saya sendiri. Saya penasaran nih Bu, karena dari tadi kan kita berbicara soal menjenguk, terus support, terus bantuan apa yang kita lakukan. Terus tadi ketika kita harus menghibur, kita harus benar-benar memilih kata dengan baik gitu. Tapi kira-kira ada tips nggak Bu? Kira-kira tindakan apa yang boleh atau nggak boleh kita lakukan? Karena saya pernah dengar ketika kita melihat nih ibu ini sedang menangis, kan kita sebagai manusia juga gitu, rasanya tuh pengen nangis juga gitu, ngelihat kayak ada punya rasa iba. Itu sebenarnya boleh dilakukan atau enggak Bu, supaya kita bisa menguatkan teman kita ini, ibu atau ayah dari anak dengan kanker ini? Oke. Bukan boleh nggak boleh ya, tetapi tepat nggak tepat kali ya mungkin ya. Saya rasa kalau kita cukup memiliki perasaan yang cukup peka, mungkin kita juga akan bisa terbawa perasaan bahwa dia nangis, kita jadi ikut nangis. Nah itu kan yang tadi saya katakan, kalau dia jongkok, kita ikut jongkok, sehingga dia merasa dia tidak sendirian. Boleh-boleh aja, boleh, sangat boleh, tetapi yang penting tidak membawa dia ke bawah. Artinya apa tidak membawa dia ke bawah? Dia dari khawatir. Tadi kan kita bilang, oke, untuk kita validasi perasaan khawatirnya. Tapi jangan akhirnya kita fokusnya ke situ, sehingga tidak memberi dia hope. Iya benar, boleh kita ikutan nangis, boleh kita ikutan khawatir, boleh kita ikutan takut, tetapi tidak berkutat di situ. Iya nih, aduh, ya, aku jadi takut ya, aku juga jadi takut. Nah itu nggak boleh, karena itu membawa dia melingkar ke bawah. Oh iya ya, takut, bukan divalidasi, itu diperkuat rasa takut, itu nggak boleh.
Nah, makanya kan biasanya orang apa lakukan doa kan, ya kan, doa. Nah, di dalam doa ini juga hati-hati dalam memilih kata. Banyak orang suka begini, memilih katanya gini, Tuhan tolong berikan dia iman, Tuhan tolong berikan dia kekuatan, Tuhan tolong berikan dia keberanian. Seolah-olah dia itu nggak punya keberanian, dia nggak punya iman, dia nggak punya kekuatan. Itu nggak bagus. Kalau bilang tolong berikan dia, seolah-olah dia nggak punya. Tapi akan berbeda kalau kita mengatakannya Tuhan tambahkan dia keberanian, tambahkan dia iman, tambahkan dia kekuatan. Kalau tambahkan artinya kamu bisa jadi punya 1, bisa jadi punya 2, bisa jadi punya 5. Kamu udah punya, tetapi minta Tuhan untuk tambahkan lagi kekuatan itu. Dan kamu udah punya iman, udah punya, tapi kita minta Tuhan tambahkan lagi iman, itu nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan berikan dia ini, Tuhan berikan dia itu, seolah-olah kita lagi ngejudge dia ini nggak beriman loh. Makanya kasih Tuhan. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang yang kita tidak, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang kita tidak kita tidak sadar gitu loh, bahwa pemilihan kata yang berbeda itu akan menghasilkan emotional state yang berbeda untuk yang mendengar kata-kata tersebut. Nah, dan satu lagi, saat kita berdoa, kita kan menyatakan kedaulatan Tuhan, kita menyatakan kebesaran Tuhan. Itu bagus, tapi jangan overclaim. Overclaim itu apa? Overclaim itu kayak gini, Tuhan pasti sembuhin anak kamu, Tuhan pasti sembuhin. Nah, begitu bukannya tambah sembuh itu anak, tetapi anak itu tambah drop, itu dia akan sangat kecewa. Kata kamu Tuhan pasti sembuhin. Nah, jadi hati-hati. Lebih baik kita mengatakan, iya Tuhan itu in control, Tuhan ada di dalam kontrol, Tuhan mampu menyembuhkan, kita bawa anak kamu ke dia. Gitu. Tapi jangan pasti. Nah, begitu pasti, terus hasilnya jelek menurun, itu orang akhirnya akan kecewa. Gitu. Jadi ya harus hati-hati juga kita saat berdoa kali ya, gitu. Memperhatikan kata-kata. Berarti memang kita harus pilih banget nih kata-kata yang baik seperti apa, lalu yang harus kita lakukan seperti apa. Nah, kita udah dapat banyak banget masukan, saran, tips and trick dari Ibu Helda pada sore hari ini. Gak kerasa sudah kurang lebih 30 menit lebih ya kita bersama dengan Ibu Helda. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi mewakili pertanyaan ayah bunda teman-teman semua yang menjadi penonton pada sore hari ini. Nah, terakhir Ibu, mungkin dari Ibu Helda boleh menyampaikan closing statement, Bu, silakan. Oke, buat teman-teman yang ingin mensupport orang lain yang di dalam keadaan seperti itu, ingatkan diri sendiri gitu ya, adalah baik untuk selalu membantu orang. Tetapi saat membantu orang, kita itu harus selalu memakai kacamata dia, bukan kacamata kita. Supaya apa? Supaya bantuan yang kita sodorkan kepada dia itu benar-benar membantu dia. Dan bukan malah merepotkan atau mengganggu orang tersebut. Itu aja dari saya, Mbak. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Ibu Helda buat sore hari ini, buat waktunya. Semoga harapan kami buat Bu Helda semoga cepat membaik ya Ibu, karena kondisinya mungkin belum fit, tapi semoga cepat membaik dan di lain waktu bisa bersama-sama dengan kami lagi di lain kesempatan. Mungkin bisa menjadi narasumber lagi bersama dengan kami di lain kesempatan ya Ibu ya, mohon izin. Siap. Nah, baiklah, terima kasih untuk ayah bunda teman-teman semua yang sudah bergabung pada sore hari ini. Kita sudah sampai di penghujung acara, di penghujung kegiatan, di penghujung live dari Instagram Live Kanker Anak Indonesia sore hari ini. Saya juga mau mengajak teman-teman ayah bunda semua untuk ikut berdonasi melalui campaign Army Borahe Team, juga untuk campaign Nicole Rossi dan Rania Salsabila. Jadi teman-teman semua bisa memberikan bantuan, bisa memberikan donasi secara tunai
melalui campaign ini untuk pengobatan dan pendidikan adik-adik dengan kanker. Dan juga yang terakhir untuk nanti malam, jangan lupa saksikan di YouTube kami, itu ada acara ujian nasional orang hebat. Jadi teman-teman semua, ayah bunda semua tetap bisa stay tune nih di kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kanker Anak Indonesia. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Helda dan teman-teman semua. Saya akhiri live Instagram Kanker Anak Indonesia sore hari ini. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih Ibu, sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.